guys. Gimana kabar kamu hari ini? Aku nggak tahu kamu lagi ada di posisi mana sekarang. Mungkin lagi duduk sendirian di kamar, rebahan sambil ngeliatin atap, atau lagi jalan sambil mikirin banyak hal. Tapi kalau kamu ada di sini, dengerin ini, mungkin ada sesuatu dalam dirimu yang lagi nyari jawaban. Kok ya semakin dikejar, semakin menjauh. Udah kasih perhatian, udah rajin kabarin, udah usaha sebisa mungkin, tapi malah kayak nggak dihargai. Atau lebih parah, malah dianggap biasa aja. Nah, hari ini kita ngobrol santai soal satu hal yang sering banget salah kaprah. Memberi jarak. Bukan berarti cuek, bukan berarti main drama, tapi memberi jarak itu sebenarnya bukan kelemahan. Itu justru kekuatan terbesar yang bisa kamu miliki dalam hubungan. Iya, beneran. Bayangin gini, kamu ketemu seseorang yang bikin hati berdebar. Lucu, cerdas, punya aura yang bikin kamu pengen deket terus. Jadi, apa yang kamu lakuin? Kirim pesan pagi-pagi, tanya kabar siang, kirim meme lucu, nanya udah makan belum, nanya lagi, kapan ketemu? Awalnya, responsnya oke. Senyum-senyum lewat chat, balas cepet, tapi lama-lama balasannya jadi singkat. Kadang nggak dibales. Good morning kamu diabaikan. Mimi kamu cuma dibales hehe doang. Dan di titik itu, kamu mulai ngerasa kayak nggak cukup. Tapi jangan salah. Masalahnya bukan karena kamu kurang usaha. Masalahnya justru kamu terlalu berusaha. Bukan maksud nyalahin, ya. Ini bukan soal salah atau benar. Ini soal dinamika. Karena, sadar nggak? Saat kamu terus-terusan kasih perhatian tanpa henti, tanpa jeda, itu bisa bikin orang lain merasa tertekan. Bukan karena mereka nggak suka kamu, tapi karena perhatian yang berlebihan, meski tulus, kadang terasa kayak tekanan. Kayak kamu lagi bilang, aku butuh kamu buat ngerasa berharga. Atau, hidupku nggak ada artinya kalau nggak sama kamu. Dan jujur, kalau posisinya dibalik, apakah itu terasa menarik? Karena pada dasarnya, manusia itu tertarik pada hal yang nggak mudah didapat. Bukan karena jahat, tapi karena cara otak kita bekerja. Kalau sesuatu selalu tersedia, selalu ada, selalu bisa diakses kapan aja, lama-lama jadi biasa. Tapi kalau sesuatu itu langka, misterius, ada jeda di antaranya. Otak kita malah penasaran, mau tahu lebih, mau deketin lagi. Itu bukan soal main sulap atau manipulasi, itu soal psikologi alami manusia. Dan disinilah kekuatan jarak mulai bekerja. Jarak itu kayak oksigen buat api. Kalau kamu terus-terusan numpuk kayu, nafasnya nggak bisa masuk, apinya malah mati. Tapi kalau kamu kasih ruang, apinya malah menyala lebih terang. Ada satu prinsip psikologi yang namanya scarcity principle. Prinsip kelangkaan. Intinya, kita cenderung lebih menghargai sesuatu yang nggak selalu tersedia. Kalau kamu selalu ada, selalu balas chat dalam hitungan detik, selalu siap kapan aja, kamu jadi predictable. Dan predictability itu nggak bikin penasaran. Tapi kalau kamu punya hidup sendiri, punya prioritas, punya waktu yang nggak 100% buat dia. Dia mulai mikir, wah dia lagi ngapain ya? Kenapa dia nggak chat kayak biasa? Apakah dia lagi sibuk? Atau udah nggak tertarik? Dan disitulah otaknya mulai mengisi kekosongan. Ada juga yang namanya Zeigarnik Effect. Fenomena psikologis di mana kita lebih gampang ingat hal yang belum selesai. Misalnya, kamu tiap malam selalu kirim good night, terus tiba-tiba berhenti, otaknya nggak bisa close the loop. Jadi dia terus mikirin kamu. Bukan karena kamu main drama, tapi karena kamu berhenti jadi hal yang selalu bisa dia andalkan tanpa usaha. Dan manusia itu baru sadar nilai sesuatu saat merasa mungkin kehilangan. Pernah nggak pas dompet hilang, tiba-tiba kamu jadi super sayang sama dompet itu?
atau pas hampir putus, malah jadi pengen memperbaiki semuanya, itu bukan kebetulan, itu naluri. Jadi, saat kamu mulai kasih jarak, kamu nggak cuma ngasih dia ruang buat kangen, kamu juga ngasih dia kesempatan buat nyadar betapa berharganya kehadiranmu. Tapi, dan ini penting banget, jarak bukan berarti ghosting. Jangan salah paham, ini bukan soal main sulap, pura-pura sibuk, atau sengaja ngilang biar dia panik. Karena kalau kamu tiba-tiba berubah dari super perhatian jadi dingin total, itu nggak bikin dia kangen, itu bikin dia bingung. Dan mungkin mikir kamu nggak stabil emosinya. Jarak yang sehat itu natural. Kamu nggak perlu berusaha keras buat kelihatan sibuk. Cukup jadi sibuk beneran. Fokus sama hidup kamu sendiri. Karena ini bukan cuma soal bikin dia tertarik lagi. Ini soal kamu jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan itu yang beneran menarik. Jadi gimana caranya kasih jarak tanpa bikin dia hilang? Pertama, batasin respons kamu. Nggak perlu langsung balas chat. Nggak perlu jadi orang pertama yang ngasih kabar tiap pagi. Kalau dia chat, balas aja. Tapi nggak harus sekarang juga. Bukan buat main game, tapi karena kamu emang lagi fokus sama hal lain. Kedua, isi waktu kamu dengan hal yang bermakna. Gym, proyek pribadi, ketemu teman, belajar hal baru. Karena saat kamu punya hidup yang penuh warna, kamu nggak bakal ngerasa perlu mengisi kekosongan dengan terus-terusan ngechat dia. Dan percaya deh, energi itu kelihatan. Orang bisa ngerasain kalau kamu nggak butuh dia buat ngerasa utuh. Ketiga, jangan over-explain. Kalau kamu sibuk, cukup bilang, aku lagi sibuk, nanti aku kabarin ya. Nggak perlu jelasin detail jam berapa meeting, siapa aja yang ikut, atau minta maaf berkali-kali. Karena kepercayaan diri itu kelihatan dari cara kamu bicara, dan dari apa yang enggak kamu ucapin. Keempat, biarkan dia kangen. Jangan takut kalau dia nggak chat dulu. Jangan buru-buru isi keheningan. Karena dalam diam itu, dia mulai mikirin kamu. Dan kalau dia akhirnya chat, balas dengan hangat, tapi jangan langsung drop everything. Lanjutin aja aktivitasmu. Tunjukin kalau kamu ada hidup di luar dia. Kelima, bangun misteri, tapi tetap autentik. Nggak perlu cerita semua detail hidup kamu. Biarkan dia penasaran, biarkan dia tanya. Misteri itu bukan soal sembunyi-sembunyi, tapi soal ngasih ruang buat dia mengenal kamu pelan-pelan. Tapi ingat, jarak itu alat, bukan senjata. Kalau kamu pakai jarak buat bikin dia takut kehilangan kamu, itu manipulasi. Tapi kalau kamu pakai jarak buat ngasih ruang buat hubungan bernapas, itu sehat. Dan yang paling penting, pastikan niat kamu tulus. Tanya ke diri sendiri, apa aku kasih jarak biar dia lebih menghargai aku? Atau biar dia ngejar aku kayak di film? Kalau jawabannya yang kedua, hati-hati. Karena itu justru bisa bikin kamu kehilangan dia beneran. Wanita atau siapapun bisa ngerasain kalau kamu main drama. Dan yang mereka cari bukan pria yang sulit didapat, tapi pria yang punya harga diri, punya hidup, dan tetap hangat saat dekat. Jadi, jarak itu bukan soal jadi dingin, tapi soal jadi utuh dulu sebagai individu, baru jadi pasangan. Nah, jadi tantangan buat kamu hari ini, coba kasih jarak. Bukan buat main game, tapi buat fokus sama diri sendiri. Bangun rutinitas yang bikin kamu excited. Batasi waktu buat ngechat. Dan biarkan dia lihat kamu sebagai seseorang yang nggak cuma ada buat dia, tapi punya dunia sendiri yang menarik. Kalau dia memang cocok, dia bakal datang. Dan kalau enggak, berarti dia nggak cukup menghargai versi terbaik dari kamu. Dan itu bukan kehilangan, itu pelepasan. Jadi, ingat ya, memberi jarak bukan berarti kamu nggak peduli. Justru itu bukti kamu peduli.
sama dirimu sendiri, dan sama kesehatan hubungan kalian. Karena cinta yang sehat itu nggak butuh pengorbanan berlebihan. Cinta yang sehat itu butuh ruang, rasa hormat, dan keseimbangan. Kalau kamu merasa ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalin komentar. Apa yang paling kamu relate dari video ini? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.